lagi dengan saya dalam acara Bincang Santai malam hari ini. Kita akan membicarakan, selamat bergabung buat Sari. Hai. Mas Joko Tolop ya. Sari mau naik nggak Sari? Temenin saya. Oke, jadi malam ini kita mau membahas tema tentang menemukan kebahagiaan yang hakiki di dalam seri journey, spiritual journey ya. Jadi dalam seri perjalanan spiritual. Jadi ada beberapa seri kita sudah bahas mengenai Dark Night of the Soul, lalu kemudian kita sudah juga bahas mengenai Spiritual Awakening, dan kemarin juga kita sudah bahas mengenai intuisi. Hari ini kita akan membahas mengenai menemukan kebahagiaan yang hakiki. Salam buat Saputra Eza, ya, semua yang hadir. Mbak Utin juga katanya sudah hadir ya. Oke, jadi malam ini kita akan bicarakan tentang menemukan kebahagiaan yang hakiki. Saya percaya semua manusia pasti ingin hidupnya berbahagia, betul ya? Tidak ada seorang pun yang mau hidupnya susah, ya kan? Nah, saya melihat tanpa memandang status sosial, maupun agama, maupun ras, atau kondisi finansialnya bagaimana, ya kan? Baik itu strata sosialnya tinggi ataupun yang rendah, ya, baik yang rambutnya keriting, yang lurus, ya kan? Yang kaya, ya, atau yang tidak kaya, semua pasti ingin hidupnya berbahagia. Secara umum pasti, gitu ya. Nah, itu sebabnya segala upaya dikerjakan manusia dalam hidupnya, ya kan? Saya percaya, ya, selamat malam untuk Mbak Utin dan Sari. Jadi selamat malam juga untuk Cinta Chelsea, selamat bergabung. Jadi tujuan manusia hidup itu sebenarnya mereka mencari kebahagiaan, ya, karena itu orang kerja siang malam banting tulang peras keringat, tujuannya cuma satu, yaitu supaya hidupnya bisa bahagia, ya, supaya punya cian gitu loh, punya fulus, ya kan. Nah, karena dianggap kalau kita punya uang banyak, maka hidup itu akan lebih terjamin, akan lebih bahagia, ya kan. Bisa jalan-jalan, apa aja yang diperlukan, dibutuhkan bisa terpenuhi semua. Tetapi apakah benar bahwa uang itu bisa menjamin kebahagiaan seseorang? Betul ya, kita hidup itu perlu uang. Tetapi uang bukan segalanya. Dan uang tidak punya jaminan untuk membuat kita menjadi bahagia. Buktinya banyak orang yang punya harta banyak, mereka buat makan sate kambing saja, mereka mikir 1000 kali loh. Ya. Ada yang masuk ke forum. Saya lupa kabarin Jadi ternyata forum itu hanya bisa 6 orang, nggak bisa banyak. Beda dengan Zoom ya, kalau Zoom itu bisa sampai berapa puluh orang. Tapi kalau forum itu ternyata hanya bisa sampai 6 orang. Ya, jadi kita sambung nih. Kekayaan tuh nggak pernah bisa membuat orang bisa bahagia. Bahkan orang-orang yang punya harta banyak, mereka justru memiliki gaya hidup jauh lebih stres daripada kita yang biasa-biasa aja. Ya. Justru yang paling enak itu kalau hidup itu pas-pasan. Pas mau jalan ada yang nganterin, ya toh. Pas mau naik mobil ada yang jemputin. Nah itu paling enak tuh, hidup pas-pasan begitu. Itu jauh dari stres. Ya. Tapi jadi intinya begini, yang saya maksudkan kekayaan nggak pernah bisa bikin orang bahagia. Kekayaan bukan jaminan membuat orang bisa hidup bahagia. Ya. Ada yang berpikir bahwa ketenaran bisa membuat orang hidup bahagia. Ketenaran pun sebenarnya nggak bisa membuat orang hidup bahagia. Banyak orang mengejar ketenaran. Kenapa? Untuk hidupnya bisa bahagia, ya kan? Tapi kalau kita lihat kehidupan para artis gimana? Banyak yang hancur, banyak yang broken home, anak-anaknya juga, ya kan? Jadi ketenaran tidak bisa menjamin hidup orang itu bahagia. Lalu kemudian ada juga yang berpikir bahwa dengan menikah itu pun bisa hidup bahagia. Ya mungkin 1-5 tahun. Data research ya, data penelitian menunjukkan orang menikah 1-5 tahun pasti hidupnya akan bahagia.
Tetapi di atas 5 tahun itu sudah berbeda. Di atas 5 tahun biasanya apa yang terjadi? Perang antariksa, ya kan? Piring terbang melayang di mana-mana. Nah, itu makanya jadi pernikahan pun sebenarnya tidak menjamin seseorang untuk menjadi berbahagia. Nah, kaum spiritual sudah menunjukkan bahwa rata-rata manusia merasakan kebahagiaan dalam hidup itu cuma 30%. 40% waktu hidup dari manusia mereka tidak merasakan kebahagiaan. Nah, sementara sisanya 30% mereka mengalami keadaan yang netral. Artinya dibilang bahagia tidak, dibilang tidak bahagia juga tidak. Nah, ini orang yang hidupnya tanpa ekspresi ini sebenarnya. Jadi itu tadi yang diteliti oleh kaum spiritual. Nah, pertanyaannya kenapa manusia gagal hidup berbahagia? Karena mereka berusaha mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak perlu dicari. Kebahagiaan itu nggak pernah jauh dari kita. Kebahagiaan itu sangat dekat sebenarnya. Nah, tapi kita nggak menyadari yang menjadi akar permasalahannya ini. Kenapa manusia tidak menyadarinya? Karena manusia sudah dibutakan mata batinnya oleh berbagai hal negatif yang ditaburkan oleh evil spirit. Ya, evil spirit ini roh jahat. Ya. Nah, roh jahat ini nggak pernah ingin manusia hidup bahagia. Mereka selalu berusaha mencuri kebahagiaan manusia. Ya, dengan berbagai macam peristiwa kehidupan, mereka berusaha membuat manusia hidupnya tidak bahagia. Sehingga manusia mengalami trauma, ya kan, pada masa lalunya yang mempengaruhi kehidupannya di masa kini. Sehingga akhirnya manusia sulit untuk hidup berbahagia. Selamat malam dan selamat bergabung, Bang Fernando Segala. Malam ini kita bahas masalah kebahagiaan yang hakiki ya. Nah, saya kasih tahu nih, hidup manusia itu selalu dimulai dari mana? Dari alam roh, bukan alam fisik. Dan yang bisa melihat alam roh itu adalah mata batin kita, bukan mata fisik. Nah, itu sebabnya penting buat kita mengaktifkan mata batin. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa mata batin bukan berfungsi untuk melihat makhluk gaib saja. Ya, kalau kita bisa lihat makhluk gaib itu cuma bonus. Tapi lebih dari itu, mata batin berfungsi untuk kita dapat lebih mengenali dan menemukan divine energy dalam hidup kita. Supaya kita bisa memiliki intuisi yang lebih kuat lagi. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami makna tujuan hidup yang sebenarnya. Kenapa kita nggak bisa bahagia? Karena setan mencuri pengetahuan kita tentang tujuan hidup. Selamat malam Putri, Ana, selamat bergabung. Ya. Nah, manusia selalu ditanamkan mengenai kehidupan yang lebih bersifat duniawi. Ya. Tujuan hidup adalah mengejar karir agar income atau penghasilan dapat semakin baik, semakin besar. Ya. Jadi ini yang ditanamkan pada manusia. Tujuan hidup manusia ditanamkan sejak kecil adalah untuk mencapai prestasi tertinggi. Manusia nggak menyadari tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya, bahkan kalau diperhatikan, sejak masih kecil, anak-anak itu sudah diajarkan untuk mengejar hal-hal duniawi. Ya, dari kecil udah mulai diajar untuk membenci orang, ya kan? Melalui apa? Melalui sikap dari orang tuanya. Kadang-kadang anak itu melihat belajar dari orang tua. Ya. Ketika orang tua melakukan sesuatu, anak mempelajari. Misalnya gini nih, orang tua bertengkar, antara suami istri bertengkar. Nah, itu anak belajar sebenarnya dari situ. Makanya sebenarnya dalam kehidupan keluarga, jikalau terjadi sebuah pertengkaran, jangan di hadapan anak-anak. Usahakan seperti itu. Ya. Orang diajar untuk menyingkirkan mereka yang tidak seide, yang tidak sepaham. Waktu saya sekolah dulu saya ingat, ya kita diajar untuk berdiskusi. Ya, saya lupa itu pelajaran bahasa Indonesia atau apa, tapi kita diajar untuk berdiskusi. Tetapi dalam diskusi itu yang terjadi begini, kita harus menyerang untuk menyatakan kebenaran, ya kan? Nah, dari pihak pertanyaan itu menyerang, menekan. Nah, sedangkan dari pihak yang menyampaikan pendapatnya, dia harus bertahan,
mempertahankan pendapatnya supaya bisa menemukan sebuah kebenaran. Nah, ini akhirnya menciptakan pribadi-pribadi, bukannya orang-orang yang kreatif, tetapi lebih banyak orang-orang yang menjadi pengkritik seperti itu. Ya. Makanya kenapa di dalam kehidupan kita bermasyarakat banyak orang yang senangnya mengkritik, karena memang itu sudah mulai dari pendidikan kita dari masa kecil. Ya, orang tua juga demikian. Mereka mendorong anak-anaknya untuk belajar dan menemukan profesi yang bisa memberikan mereka manfaat keuangan yang lebih banyak. Dia dengan alasan agar masa depan mereka lebih terjamin. Apakah mereka berhasil? Ya, saya harus mengatakan banyak mereka yang berhasil. Banyak anak-anak mereka menjadi orang-orang yang hebat, yang memiliki pengetahuan yang luas. Ya, mereka bisa membangun perubahan pada dunia. Ya, saya akui betul. Tapi apa yang terjadi ketika manusia hanya dibangun dari segi pengetahuannya saja, dari segi pikirannya saja, tanpa spiritualnya, maka manusia menjadi jahat. Ya, mereka membangun tanpa memikirkan keseimbangan alam. Ekosistem dirusak. Contoh, dulu tidak ada yang namanya rumah kaca, ya kan? Tapi sekarang kita bisa lihat di dalam kota metropolitan banyak gedung-gedung bertingkat yang terbuat dari kaca-kaca yang menyebar di jalanan, ya kan? Tapi mereka nggak memperhitungkan efek dari pantulan cahaya itu. Ya, sehingga akhirnya yang terjadi begini, bumi tambah panas. Salah satu panas di bumi meningkat itu karena rumah kaca. Mereka bisa bangun sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, tetapi mereka tidak memikirkan tentang alam. Begitu juga banyak pohon ditebang seperti itu ya. Tapi mereka nggak pernah ingat bagaimana mereproduksi kembali pohon-pohon tersebut, ya kan? Nah, kalau alam dirusak, maka alam pun akan marah. Alam akan menggoncang manusia. Ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, seperti Albert Einstein juga kan, Albert Einstein kan dipuji sebagai orang jenius. Tapi pada akhir hidupnya dia menyesal dan menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena atom yang dia ciptakan dipakai untuk membunuh ratusan ribu nyawa. Jadi dengan demikian maka saya menyimpulkan pengetahuan manusia tanpa diikuti oleh kematangan spiritual tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan pada hidupnya sendiri. Sebab itu penting buat kita mengetahui apa tujuan hidup kita sebenarnya. Sebab hanya dengan mengerti tujuan hidup yang sebenarnya, kita bisa menuai kebahagiaan yang hakiki. Ya. Nah, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah menyatu dengan kekuatan divine energy. Sehingga dengan demikian manusia dapat menyadari keberadaan divine energy itu ada dalam dirinya dan sekitarnya. Jika manusia hidup di luar dari divine energy, inilah yang menyebabkan manusia jadi stres, mudah putus asa, mudah sedih, mudah marah, ya, mudah merasa kosong hidupnya. Dan semua vibrasi energi negatif yang ada di alam roh akan hinggap dalam hidupnya. Sebab itu dalam ilmu spiritual, manusia dibimbing dan dipimpin untuk menemukan divine energinya sendiri. Manusia itu unik. Saya mau katakan manusia itu unik. Mereka punya cara hidup yang berbeda satu dengan lainnya. Sebab itu tidak bisa seseorang memaksakan kehendaknya kepada salah satu individu ya untuk mengikuti apa yang ia alami. Jadi biarkan individu ini berkembang sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Nah, jadi biarkan mereka berkembang sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Di sini saya hanya bersifat membimbing Anda untuk menemukan divine energy Anda sendiri. Ya, bagi spiritualis sendiri, divine energy yang dimaksud itu bersifat universal. Itu sebabnya spiritualis yang matang tidak akan pernah mengatakan ini benar, ini salah. Sekarang bagaimana prinsipnya agar kita bisa menyatu dengan divine energy tersebut? Sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan ya. Oke, selamat malam, selamat bergabung Farina. Nah, prinsip supaya kita bisa menyatu dengan divine energy sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki itu ada 5 prinsip. Ya, saya pelajari ada 5 prinsip yang harus diikuti dan dijalani supaya kehidupan spiritual kita bisa meningkat. Ya, Erik, selamat bergabung. Kelima prinsip ini saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi jika Anda ingin kehidupan spiritualnya meningkat,
tidak bisa hanya mengikuti sebagian saja, harus mengikuti seluruhnya. Ya, karena ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, prinsip yang pertama, ya, selamat malam Lisa Puspita, Luis de Moras, selamat bergabung di sini dalam bincang santai bersama saya. Kita membahas mengenai kebahagiaan yang hakiki, dan sekarang kita masuk ke dalam 5 prinsip yang harus dijalani agar kehidupan spiritual kita bisa meningkat. Ya, prinsip pertama yang perlu disadari adalah yang dinamakan banyak jalan menuju divine energy. Ya, selamat malam juga untuk Go, selamat bergabung. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa untuk mencapai penyatuan dengan divine energy dalam hidup kita, jalannya bukan cuma satu. Ya, saya akan berikan sebuah ilustrasi begini. Seorang pendaki gunung, ketika dia mau naik ke atas menuju puncak, maka dia berpikir bahwa jalan yang paling benar adalah jalan yang akan ia lalui. Dia berpikir bahwa tidak ada jalan lain. Paling tepat adalah jalannya. Tetapi ketika dia sampai di atas puncak gunung, disitulah baru dia bisa melihat. Ternyata banyak jalan yang bisa dicapai untuk sampai di puncak gunung itu. Nah, inilah yang terjadi. Ketika kita masih di bawah, spiritual kita belum meningkat, mungkin kita berpikir bahwa jalan inilah yang paling betul. Tetapi jika spiritual kita meningkat, ketika kita sudah sampai di atas, maka kita bisa melihat bahwa ada banyak jalan untuk menuju pada puncak, pada divine energy. Jadi bukan cuma satu jalan. Nah, itu sebabnya para spiritualis nggak pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti satu aliran kepercayaan atau keagamaan. Karena bagi kaum spiritualis, divine energy itu bersifat universal. Nah, dengan penyadaran seperti ini, kita bisa hidup lebih bertoleransi. Karena kita lebih memahami keunikan dari masing-masing individu. Setiap orang punya temperamen yang berbeda. Itu sebabnya juga kita nggak bisa memaksakan satu pengajaran spiritual kepada semua orang dengan cara yang sama. Tetapi satu hal yang dapat kita mengerti bahwa semua pengajaran spiritual tujuannya satu, yaitu membawa setiap orang masuk dalam penyatuan dengan divine energy. Entah itu 5 agama besar maupun aliran kepercayaan seperti kejawen. Semua itu baik, semua itu punya tujuan untuk menghantarkan setiap manusia mencapai pada Sang Pencipta, divine energy, menemukan divine energy itu dan bersatu. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat pertama, ya, bahwa banyak jalan menuju pada divine energy. Prinsip yang kedua adalah menuju kepada satu jalan. Apa maksudnya menuju kepada satu jalan? Maksudnya begini, mungkin pada tahap awal kita mengalami kesadaran spiritual. Posisi kita ada dalam dark night of the soul, ya, seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kita merasa hidup ini hampa. Ya, kita merasa kepercayaan apa yang selama ini kita ikuti nggak memberikan kedamaian batin. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kita kembali pada prinsip pertama tadi, bahwa manusia itu unik. Sehingga kebangkitan spiritual yang dialami oleh satu orang belum tentu dapat terjadi pada kehidupan orang lainnya. Sebab itu masing-masing individu perlu menemukan jalannya masing-masing. Dan tidak boleh ada pemaksaan untuk mengikuti jalan spiritual seseorang. Sebab kalau dipaksakan, kehidupan spiritual yang bersangkutan juga nggak akan pernah meningkat. Ya. Nah, inti dari perjalanan spiritual adalah mengalami penyatuan dengan divine energy. Apapun jalan yang mereka tempuh. Nah, kembali pada prinsip kedua tadi. Pada saat kita merasakan bahwa perjalanan spiritual kita tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan dampak perubahan pada hidup kita, maka itulah saatnya kita perlu memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari area yang pas buat kehidupan spiritual kita agar mengalami pertumbuhan. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika sudah menemukan satu jalan yang menurut kita pas dengan kehidupan kita, maka berhenti di situ dan mulai pendakian. Ya, sebab begini, kita juga tidak akan pernah mencapai pertumbuhan yang maksimal dengan mempelajari semua hal. Contoh misalnya, ya, saya mau tanya menurut Anda nih, mana yang lebih mudah? Menggali satu sumur dengan kedalaman 10 meter, atau kita menggali 10 sumur dengan kedalaman 1 meter? Pasti yang lebih mudah adalah menggali satu sumur dengan kedalaman 10 meter. Itu akan memberikan hasil lebih maksimal, ya kan, daripada kita menggali 10 sumur. Ya. Atau misalnya begini,
Ada 5 perusahaan memberikan penawaran, jika kita membeli produk dia, maka kita akan mendapatkan tiket gratis untuk jalan-jalan. Jadi kita harus beli produknya sebesar 20 juta misalnya gitu kan, dalam waktu 6 bulan. Sedangkan kemampuan kita adalah membeli 3,5 juta per bulan. Nah, mana yang lebih mudah untuk kita mencapai mendapatkan tiket tersebut? Apakah kita setia pada satu perusahaan atau kepada 5 perusahaan itu secara bergantian kita beli setiap bulan? Pasti tentunya adalah kita setia pada satu perusahaan, ya kan? Kita akan mencapai tepat pada 6 bulan, kita akan mencapai target sehingga kita bisa mendapatkan tiketnya. Tapi kalau kita belinya dari satu perusahaan A, bulan besok perusahaan B, bulan besok perusahaan C, kita nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Makanya ketika kita sedang melakukan perjalanan spiritual, ya, dalam proses pencarian, kita lakukan semuanya. Tapi begitu kita sudah menemukan satu hal yang pas buat hidup kita, berhenti di situ dan gali, mulai pendakian di situ, supaya spiritual kita bisa meningkat. Sehingga kita bisa menyatu dengan divine energy, karena itu prinsipnya, ya. Lalu kemudian prinsip ketiga adalah melangkah maju dari kehidupan kasar menuju pada kehidupan halus. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan kasar menuju pada kehidupan halus? Kehidupan kasar dapat diartikan sebagai sebuah pengertian yang dangkal atau tindakan yang hanya di permukaan saja, atau pengetahuan yang masih sangat terbatas tentang prinsip-prinsip divine energy. Sedangkan kehidupan halus adalah kehidupan yang telah mencapai penyatuan dengan divine energy tersebut. Jadi kalau Anda ingin ketemu dan bersatu dengan divine energy dalam hidup Anda harus merubah hidupnya dari posisi yang kasar menuju yang halus. Contoh kehidupan kasar begini misalnya, ya, ada orang berjabatan tangan nih sama seseorang. Secara kasar kita lihat mereka bersahabat, ya kan? Tetapi secara halus belum tentu. Mungkin saja mereka berjabatan tangan secara fisik, tapi di hati mereka bisa saling membenci loh. Ya. Bisa seperti itu. Jadi yang kelihatan itu hanya yang kasarnya. Ya, atau misalnya seseorang bisa saja kelihatan sangat beribadah dan mengatakan cinta pada Tuhannya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Bisa saja terlihat seperti melakukan tindakan kewajiban agamanya, tetapi sesungguhnya masih dipenuhi dengan rasa iri, dendam, amarah, tidak bisa menerima perbedaan. Ini berarti mereka masih ada dalam kehidupan yang kasar. Nah, kalau kita mau mencapai kebahagiaan yang hakiki, maka kita harus mengalami penyatuan dengan divine energy dengan cara berpindah dari menjalani kehidupan yang kasar menuju kehidupan yang halus. Bagaimana caranya? Ya, kita harus disiplin. Ya, disiplin melakukan latihan terus, latihan spiritual. Ya, melakukan perjalanan menuju kehidupan yang halus itu. Nah, latihan apa yang harus dilakukan? Jalani kehidupan spiritual bukan dengan logika, bukan dengan pikiran dan intelektual kita, tapi lakukan dengan penghayatan yang mendalam. Lakukan perjalanan spiritual dengan jiwa kita sebagai wujud tertinggi untuk mengalami penyatuan dengan divine energy. Karena divine energy atau higher self itu ada dalam jiwa, dalam bentuk hati nurani yang paling murni, ya. Jadi kalau dalam spiritual dunia barat, mereka menyebutnya sebagai higher self. Nah, karena saya lebih mengarah kepada timur, ya, saya belajar dari mereka orang-orang India, itu menyebutnya sebagai divine energy, bukan higher self. Tapi kalau orang barat menyebutnya sebagai higher self. Jadi divine energy dengan higher self, kalau ada yang tanya sama atau tidak, itu sama gitu loh, ya. Hanya beda istilah saja. Gitu. Nah, jadi kembali bahwa tadi saya katakan divine energy itu ada dalam jiwa dalam bentuk hati nurani yang paling murni. Ya, contoh, Anda menemukan tas nih berisi uang 20 juta rupiah. Ya, dan Anda tahu pemilik tas tersebut. Tetapi logika Anda berkata, saya sedang membutuhkan uang ini. Toh si pemilik juga nggak tahu kalau tasnya ini saya temukan, ya kan? Yang dia tahu kan tasnya hilang. Sudah di situ saja. Nah, tapi hati nurani yang paling murni berkata begini, kembalikan karena itu bukan milik kamu, ya kan? Kembalikan kepada yang punya. Tetapi logika seringkali bertentangan. Logika lebih melihat pada kenyataan, gitu kan? Kenyataannya saya sedang membutuhkan ini, gitu loh.
Nah, kalau kita tidak taat kepada suara dari hati nurani kita yang paling murni itu, maka lama-kelamaan suara tersebut akan hilang. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal itu seperti hal yang biasa saja. Gitu. Kenapa? Karena divine energy itu sudah menjauh dari hidup kita. Nah, tapi kalau kita mau mendengarkan suara hati nurani yang paling murni itu, maka semakin lama hidup kita akan semakin menyatu dengan divine energy yang ada dalam jiwa kita. Sehingga membuat hidup kita semakin mudah bersyukur. Dan orang yang mudah bersyukur, hidupnya akan semakin mendapatkan kebahagiaan. Oke, sekarang prinsip yang keempat. Ya, jadi tadi pertama, dalam perjalanan spiritual, kita harus menyadari bahwa ada banyak jalan menuju divine energy. Lalu kemudian yang kedua, cari jalan yang paling pas buat hidup kita untuk mencapai penyatuan dengan divine energy itu. Dan jika sudah ketemu, berhenti di situ, lakukan pendakian. Lalu kemudian yang ketiga tadi, Yang ketiga itu melangkah maju dari kehidupan kasar menuju pada kehidupan yang halus, ya kan? Jadi kita harus berubah hidupnya. Jangan hanya pada permukaan saja, tapi kita harus melakukan penghayatan yang jauh lebih dalam. Nah, yang keempat ya sekarang ya, kita harus mengubah pola pikir. Ya, yang keempat, disiplin melakukan latihan spiritual untuk mengubah pola pikir kita dari yang lama menuju pola pikir yang baru. Nah, saat ini menurut spiritual research ya, kesadaran orang akan spiritual itu cuma 20-25% saja. Banyak orang masih menjalani kehidupan spiritual yang kasar. Dari mana kita tahu? Dari kehidupan yang penuh dengan perselisihan. Ya, tidak dapat menerima keberbedaan. Masih menganggap dirinya paling benar. Sementara orang lain yang tidak sepaham dengannya adalah salah. Nah, jika kita mau maju dalam perjalanan spiritual, maka pikiran-pikiran seperti itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya agar pikiran kita terus bertumbuh semakin dekat dengan divine energy? Tentu kita nggak perlu terburu-buru untuk mengalami perubahan. Sebab kalau terburu-buru pun akan gagal dan membuat kita putus asa. Nah, saya akan memberikan ilustrasi begini. Seperti anak kelas 2 SD, dia nggak bisa diberikan ujian untuk anak kelas 3 SD. Ya. Karena apa? Karena dia belum sampai di situ. Kalau dipaksakan, dia akan frustasi, dia akan putus asa. Jadi anak kelas 2 dia akan ikuti ujian kelas 2, setelah naik kelas 3 dia akan melalui proses dan ujian lagi kelas 3, ya kan? Seperti itu perjalanan spiritual. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita nih. Misalnya begini, pertama mungkin selama ini kita nggak pernah berdoa, ibadahnya kurang, ya kan? Nah, mulai latih. Kita mulai latihan berdoa. Ya, mungkin pertama berdoanya dengan bersuara gitu kan ya. Lalu kemudian setelah lama-lama dilatih untuk bisa berdoa dalam hati, misalnya begitu. Terus kemudian biasanya berdoa itu hanya perlu tempat-tempat khusus. Kalau kita nggak ada tempat khusus, kita nggak bisa berdoa. Nah sekarang sekalipun kita ketemu sama orang lain, di saat itu kita bisa tetap connect dengan divine energy. Kita tetap menyadari bahwa divine energy ada bersama dengan kita. Jadi kehidupan spiritualnya harus meningkat. Ya, untuk meningkat itu tentu saja tadi perlu latihan gitu kan. Lalu kemudian biasanya nggak pernah baca kitab begitu ya, misalnya begitu ya. Nah, mulai belajar gitu, belajar baca kitab. Nah, mungkin pertama ya cuma sekedar baca, tapi lama-lama ada peningkatan, mulai belajar menggali, mulai belajar mengkaji kebenaran kitab suci, ya kan? Nah, setelah berhasil kita tekun berdoa, membaca kitab suci. Jangan berhenti di situ. Spiritual kita harus terus berjalan. Ya, lalu kemudian belajar apa lagi? Belajar mulai berderma, ya kan? Mungkin kita belajar mulai berderma dari bagian kecil aja, ya kan? Sampai akhirnya kita bisa berderma di saat kita kekurangan. Ini yang paling besar, ya kan? Orang bisa menyumbang donasi 1 juta rupiah dengan kekayaan dia yang miliaran. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang hanya bisa menyumbang 500 rupiah dari segala yang dia punya itu 500, itu lebih besar yang menyumbang 500. Ya. Nah, itulah namanya kita belajar memberi di dalam kekurangan. Bisa nggak kita seperti itu? Nah, ini spiritualnya harus meningkat terus.
Mungkin waktu pertama kali kita berderma atau donasi, kita mengharapkan sebuah imbalan. Sampai akhirnya kita bisa belajar pada saat kita berdonasi tidak ada apapun yang kita harapkan lagi. Ya kan? Nah, jadi pola-pola pikir ini harus mengalami sebuah perubahan menjadi lebih benar lagi. Gitu loh. Nah, kemudian yang sekarang yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah memberikan gift yang diberikan pada kita untuk meninggikan diri divine energy itu, bukan diri kita sendiri. Ya, gift yang dimaksudkan di sini ada 4 bagian. Saya membaginya 4 bagian. Yaitu pertama adalah kehidupan kita, tubuh yang sehat, lalu kemudian keuangan yang baik, daya kreativitas atau pikir, dan yang terakhir adalah intuisi. Ya. Nah, kita harus bisa memberikan ini apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tubuh yang sehat artinya begini, kalau kita sudah diberikan tubuh yang sehat, maka seharusnya kita bersyukur dan memberikan hidup kita nih untuk dia gitu loh. Bukan untuk foya-foya, pesta pora, dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik ya. Nah, ini pertama. Lalu kemudian bisa juga misalnya dengan tubuh ini kita memberitakan kepada orang-orang tentang apa yang kita dapatkan gitu kan ya, membantu mereka, menuntun mereka yang baru awakening, yang baru mengalami kesadaran spiritual, supaya mereka juga spiritualnya bisa meningkat dan mengalami penyatuan dengan divine energy juga dalam kehidupan mereka. Ini yang penting. Lalu kemudian juga dengan keuangan ya, kita belajar kalau misalnya kita tubuhnya terbatas tapi kita punya keuangan, kita belajar untuk berdonasi gitu loh. Ya, bisa berdonasi ke tempat yatim piatu, tempat para apa namanya, manula gitu kan ya, atau kepada yang tertimpa bencana gitu. Karena kehidupan sekarang ini banyak orang yang kehidupan spiritualnya sangat menurun, sangat sulit sekali untuk berdonasi gitu. Ya. Bahkan dari mana kita bisa lihat bahwa kehidupan spiritual orang saat ini menurun di zaman akhir ini. Coba bayangkan, zaman dulu nggak ada yang namanya anak-anak itu berani kurang ajar sama orang tua. Ya kan? Kalau orang tua berkata A, kita akan ikut A. Kalau sekarang enggak loh. Ya anak-anak sekarang berani melawan kok. Ya kan? Bahkan cuma karena nggak dikasih uang jajan bisa bunuh orang tuanya. Ya. Nah, gara-gara uang 2.000, 5.000 uang parkir bisa saling bunuh-bunuhan. Ini kan menyatakan bahwa tingkat spiritual seseorang sudah sangat jauh menurun. Gitu. Ya, udah nggak punya kasih lagi, nggak bisa saling mengasihi lagi. Kenapa? Karena sudah dibutakan mata batinnya, gitu. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Yang ketiga, kita lanjut. Yang ketiga adalah dengan memberikan apalagi tadi tubuh yang sehat, terus kemudian keuangan, terus kemudian daya kreativitas atau daya pikir. Kalau seandainya kita tubuhnya terbatas, nggak punya dana sama sekali, maka kita bisa memberikan daya pikir kita yang diberikan oleh Tuhan ya untuk berkreativitas ya. Misalnya contoh aja, misalnya grup ini, bagaimana cara mengembangkan grup ini supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang, supaya setiap orang mengalami perjumpaan dengan divine energy mereka masing-masing ya, ketemu dengan uh, ya ketemu dengan divine energy mereka masing-masing gitu loh. Jadi ini kita bimbing mereka. Ya, saya tidak menyebarkan apapun karena saya adalah bagi saya Tuhan itu universal gitu loh ya. Bukan milik salah satu apa namanya, kepercayaan atau agama, tetapi Tuhan itu adalah universal. Tuhan adalah Tuhan untuk semua makhluk gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah intuisi. Ya, kita harus memberikan intuisi kita kepada Dia yang sudah memberikannya kepada kita. Gitu. Jadi jangan ketika apa namanya kita diberi kemampuan, diberikan talenta, misalnya begini, kita dikasih kemampuan untuk clairvoyance ya, kita bisa melihat apa yang akan terjadi di depan atau apa yang pernah terjadi di belakang. Lalu kemudian ketika seseorang bertanya kita bilang bayar dulu. Nah, itu nggak boleh. Seorang spiritualis tidak ada yang seperti itu. Ya, karena apa? Karena seorang spiritualis mereka menyadari kalau gift yang mereka dapatkan secara cuma-cuma, mereka juga akan berikan dengan cuma-cuma. Mereka tidak terikat oleh perkara-perkara duniawi. Seorang spiritualis tidak terikat oleh perkara-perkara duniawi. Mereka sudah tidak mengejar hal-hal duniawi lagi. Gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita melakukan healing atau melakukan pembersihan sebuah energi negatif,
lalu orang itu bersyukur, lalu memberikan donasinya, ya itu juga harus diterima, nggak boleh ditolak juga gitu kan ya. Tapi yang penting kita tidak memasang tarif. Seorang spiritualis tidak akan pernah memasang tarif gitu loh. Nah, kenapa kalau saya tuh suka masangin tuh tarot 50.000 kan? Karena gini, kadang-kadang banyak orang inbox gitu loh. Inbox sekali dijawab, besoknya inbox lagi, inbox lagi, inbox lagi gitu loh. Nah ini kan juga istilahnya gimana ya, ya kehidupan saya juga akhirnya juga merasa sedikit terganggu juga gitu kan. Saya juga harus bekerja juga segala macam begitu kan. Makanya kadang-kadang saya bilang kalau kamu mau konseling bayar gitu. Ya karena itu sebenarnya cuma untuk supaya saya jangan terlalu terganggu juga gitu loh Mas. Artinya kamu bertanya saya jawab, ya jangan dikejar terus gitu loh. Nah, artinya ada rentang waktu lah misalnya gitu kan, jangan tiap hari di inboxin terus gitu kan, itu kan bikin pusing gitu loh ya. Nah jadi dua hal ini sangat penting nih, saya mau tekankan sekali lagi ya, dua hal ini sangat penting, yaitu intuisi dan penyatuan dengan divine energy dalam perjalanan kesadaran spiritual kita. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami kebangkitan spiritual, kita pasti masuk namanya dark night of the soul, seperti yang saya cerita kemarin itu. Ya, kita merasa hampa, lalu kemudian kok tiba-tiba merasa sedih, kok tiba-tiba maunya menyendiri gitu kan. Ini karena kita ada dalam dark night of the soul. Nah, di sini kita perlu intuisi yang bisa menuntun kita keluar dari kondisi seperti itu. Ya, itu pertama. Makanya kenapa intuisi itu saya sampaikan setelah spiritual awakening. Supaya kita latih intuisi kita untuk menjadi lebih tajam, sehingga pada saat kita mengalami masalah, persoalan, kita tahu jalan keluarnya gimana. Intuisi itu menuntun kita gitu loh, untuk menemukan jalan keluar. Makanya perlu belajar intuisi. Nanti juga ya pasti ada akan sekali waktu saya akan tes uji untuk mengetahui sejauh mana intuisinya yang sudah dilatih gitu kan ya. Tentunya sudah tahu kan intuisinya, bagaimana cara melatih intuisi. Kalau lupa lihat YouTube saya lagi, itu saya cantumkan di channel YouTube saya supaya bisa diulang-ulang dengarnya. Lalu kemudian yang kedua, ini juga penting nih mengenai penyatuan dengan divine energy pada saat kita mengalami proses spiritual awakening. Ya, karena cuma dia yang sumber segala sesuatunya, yang bisa membantu kita menemukan kebahagiaan dalam hidup gitu loh. Ya, kalau kita mau menemukan kebahagiaan dalam hidup, maka kita harus bersatu dengan divine energy. Ya, oke. Jadi ini yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan minggu depan, minggu yang akan datang, saya akan sampaikan mengenai pikiran negatif. Karena dalam perjalanan kehidupan spiritual juga nggak akan lepas dari pikiran-pikiran negatif yang masuk oleh karena vibrasi-vibrasi negatif yang ada dalam dunia ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lepas dari pikiran negatif itu dan sehingga kita bisa terus berjalan naik di dalam spiritual kita ya. Oke, terima kasih, begitu dulu dan juga saya mau sedikit umumkan bahwa mungkin nanti kita punya rencana hari Senin itu kita akan adakan mengenai mindfulness meditation ya. Kalau saya lagi usahakan Senin ini bisa chanting meditation. Chanting meditation itu adalah meditasi dengan mantra. Mantra itu bukan sesuatu yang jelek loh ya, jangan samakan mantra itu seperti ketika kita mau menyantet orang gitu kan, terus menggunakan kata-kata yang seperti itu. Enggak seperti itu. Pengertian mantra itu adalah sebenarnya perkataan yang diulang-ulang. Itulah arti kata dari mantra gitu. Jadi saya ingin menuntun kita semua bermeditasi ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Misalnya contoh begini, saya sebagai saya Kristiani ya, sebagai orang Kristiani, mungkin saya akan berkata begini, saya hanya tunduk dan menghormati kepada Bapa di surga, misal begitu. Nah, mungkin yang bagian yang lain, yang agama lain, mungkin yang seperti agama Muslim, bisa berkata, saya hanya tunduk dan hormat kepada Allah. Seperti itu. Terus kemudian yang Buddha juga begitu, saya hanya tunduk dan taat kepada dan hormat kepada Buddha. Misalnya begitu. Nah, itu diulang-ulang terus perkataan itu. Dan itu akan memberikan efek di mana spiritual kita akan meningkat, naik. Ya. Cukup 15 menit saja, 15 menit sampai 20 menit untuk meditasi seperti itu setiap hari. Nah, saya rencana mau mengajarkan seperti itu. Terus kemudian juga
Kemarin siapa yang ikut meditasi energi ya? Jangan lupa itu dilatih terus, karena itu untuk melatih kepekaan kita dalam mendeteksi vibrasi energi negatif atau positif dari makhluk nantinya. Terus kemudian itu juga bisa kita gunakan untuk menyalurkan energi pembukaan mata batin kita sendiri gitu loh. Tetapi sebenarnya kalau untuk mata batin, saya tidak akan ajarkan untuk dengan cara seperti itu. Nanti mungkin saya akan ajarkan mengenai meditasi kundalini, ya, cakra, pembukaan cakra. Dari situ kita akan belajar untuk membuka mata batin supaya mata batin kita lebih peka. Bukan tujuannya untuk melihat makhluk gaib. Saya mengajarkan orang membuka mata batin bukan untuk melihat makhluk gaib loh. Ya, tujuan membuka mata batin adalah untuk menemukan dan bersatu dengan divine energy. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan intuisi. Itu yang paling penting. Dan intuisi itu lebih menarik daripada melihat makhluk gaib. Gitu. Ya. Oke, jadi cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di dalam minggu yang akan datang. Nah, hari Sabtu nanti kita akan ada bincang tamu spesial. Kita akan bahas mengenai astral projection ya, bersama dengan Novi Chan. Pasti tahu semua Novi Chan kan? Nanti kita akan bahas itu di hari Sabtu. Oke, terima kasih untuk waktunya semua yang sudah menemani saya sampai saat ini. Ya, selamat malam, namaskar.